Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Wini Ardita akan mempresentasikan mengenai marketing and sales dari manajemen keuangan dan perbankan syariah. Marketing merupakan fungsi organisasi yang berproses mencipta, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai atau value bagi customer, serta mengelola hubungan yang menguntungkan bagi perusahaan dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder). Marketing and sales is engine. Marketing dan sales adalah sebuah mesin bagi perusahaan yang sangat esensial. Di saat marketing dan sales berjalan dengan baik, maka seluruh perusahaan akan berjalan dengan baik pula. Marketing dan sales ini sangat dibutuhkan dan sangat diutamakan dalam perusahaan. Saat marketing dan salesnya baik, maka banyak hal baik pula yang mendatangi perusahaan, seperti misalnya para investor, meningkatkan laba, kemudian meningkatkan kinerja pegawai dan lainnya. Pemasaran berasal dari informasi pasar, produksi, edukasi pasar, penjualan, proses membina hubungan baik dengan customer, serta proses penciptaan loyalitas. Selling merupakan proses penjualan produk dan jasa dengan tujuan pencapaian penjualan sebagai bagian dari marketing. Kemudian ada quotes yang mengatakan choose your customers, narrow your focus, dominate your market. Kemudian strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu ada 3, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Segmentation, kita membagi dulu segmen dari pasar. Yang tadinya keramaian kita bagi dulu, yang muda, yang tua, dan lain-lainnya. Kemudian setelah kita membagi dan mendapatkan segmentasi itu, kita menargetkan kepada siapa produk itu akan kita jual atau jasa itu akan kita tawarkan. Setelah itu positioning. Setelah dapat target, maka kita harus memposisikan produk kita secara baik. Layaknya branding gitu. Kemudian unsur marketing. Ada 4 strategi pemasaran, yaitu produk, price, place, and promotion. 4 ini harus diutamakan untuk mengembangkan sales and marketingnya. Untuk mengembangkan sales dan marketing, 4 dasar ini harus kita fokuskan, yaitu produknya seperti apa, kemudian price-nya bagaimana, dan kita harus bandingkan dengan kompetitor. Kemudian place-nya bagaimana, seperti misalnya membuka kafe, kita harus menempatkan posisinya tuh seperti apa kafenya. Seperti misalnya kafenya itu harus di pinggir jalan, mudah akses. Kemudian dekorasinya yang cantik dan instagramable. Kemudian promosi bagaimana kita mempromosikan si produk itu. Misalnya melalui Facebook Ads atau endorse dan lain-lain. Jadi 4 itu harus kita utamakan untuk mengembangkan pemasaran. Dan juga saat kita mengembangkan marketing ini, unsur marketing ini, strategi pemasaran ini, maka penjualan akan meningkat. Teknik penjualan itu ada telesales, telemarketing, kemudian cross-selling, dan konsultatif selling. Lalu proses penjualan, ada opening. Opening itu pembukaan, ngejelasin tentang produk. Kemudian investigating, kita harus nginvestigasiin apa yang customer mau. Kemudian demonstrating capability, kemudian obtaining commitment. Kita bertanya mengenai komitmen kepada para customers. Misalnya, Bapak bagaimana berminat untuk membelinya?
dengan mengatakan atau memberikan pertanyaan yang menuntut seperti itu, maka kita dapat obtaining commitment. Kemudian closing, yaitu penjualan. Ada quotes dari Brian Tracy mengatakan, approach each customer with the idea of helping him or her to solve a problem or achieve a goal, not of selling a product or service. Jadi saat penjualan, target tujuan kita bukan hanya menjual produk sebanyak-banyaknya saja, tapi kita juga harus melihat customer mana yang membutuhkan produk ini dan apa kebutuhan customer, sehingga dengan cara kita menjual produk dengan tulus, maka customer pun tidak akan segan untuk menjadi loyal kepada perusahaan kita. Begitu, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.